syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku.
Shalom para pengerja dan jemaat GKB Trisi. Kita bertemu kembali dalam malam pengajaran malam hari ini. Senang, saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan sehat karena kita dalam perlindungan Tuhan. Nah, malam hari ini saya akan bawakan satu judul yang akan kita bahas dalam malam pengajaran ini. Tentunya judul yang menarik saya katakan. Karena apa? Saya ambil judulnya adalah asetnya Allah atau asetnya Tuhan. Nah, saudara, setiap saya pergi ke kota-kota, baik kota besar ataupun kota kecil di daerah-daerah, saudara, saya melihat sesuatu yang unik di setiap daerah tersebut. Nah, saudara, apakah itu? Saya sebut bahwa ada warisan budaya atau banyak orang juga menyebut ada cagar budaya. Nah, kalau pakai bahasa Inggrisnya sering disebut adalah cultural heritage. Kita tahu saudaraku yang kekasih itu adalah dilindungi orang-orang atau dilindungi pemerintah daerah atau pemerintah di mana aset itu berada. Nah, saya teringat ada ayat-ayat yang membahas tentang siapa diri kita yang sebenarnya. Makanya di malam pengajaran ini saya mau konsentrasi, kita mengenali jati diri kita mengenali siapa diri kita, apakah kita adalah aset murahan atau kita adalah aset Allah yang mahal harganya. Nah, sebelum kita jauh untuk melangkah ke malam pengajaran malam hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Engkau ada di tengah-tengah kami merasakan perlindungan Tuhan sampai malam hari ini kami masih diberikan Tuhan kesempatan untuk mendengarkan malam pengajaran yang berharga ini. Bapa, ini bukti kami antusias membangun hubungan dan rindu mendengarkan pengajaran dan sabda Tuhan. Karena kami percaya hari-hari ini bumi boleh bergoncang, bahkan gunung-gunung pindah. Ada begitu banyak kabar kematian, ada begitu banyak intimidasi. Selama pengajaran, selama firman Tuhan ada dalam kehidupan kami, maka kami akan menjadi kuat. Karena kami tahu Alkitab berkata, orang-orang yang menantikan Tuhan, sekalipun mereka berlari tidak akan pernah letih, dan mereka tidak akan pernah lesu. Bahkan mereka waktu berjalan mereka tidak pernah akan lunglai karena mereka akan diberikan kekuatan baru daripada Tuhan. Orang-orang tersebut adalah kami Tuhan. Sebab itu perlengkapi kami malam hari ini. Terlebih daripada itu hamba-Mu yang menyampaikan kabar sukacita ini. Berkati dia supaya dengan urapan Tuhan dapat mengurai pengajaran-Mu dengan bahasa sederhana malam hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Menyambung yang tadi Bapak Ibu, para pengerja dan jemaat Tuhan Gereja Kristen Baitani Trisi, saya percaya saudara bahwa kalau kita mengerti siapa diri kita yang sesungguhnya, maka kita tidak akan pernah lagi sembarangan atas hidup kita. Maka kita tidak perlu lagi mempunyai kekhawatiran yang berlebihan. Kenapa saya katakan kekhawatiran yang berlebihan, saudara? Khawatir pasti ada di setiap orang. Apapun keadaan ekonomi saudara, baik saudara mengklaim diri saudara orang kaya, saudara orang tidak punya, saudara orang-orang yang bagaimanapun saudaraku yang kekasih, saya mau berkata tetap ada kekhawatiran. Tapi apa bedanya orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Di dalam orang percaya saudara tidak ada kekhawatiran yang berlebihan. Karena apa saudara? Karena kita adalah asetnya Allah. Haleluya. Nah, sebab itu saudara, saya mau berkata, hari-hari ini saudara, ada berita-berita kebinasaan, ada berita-berita kematian. Saudara, saya mau berkata, memang iblis datang saudara untuk membunuh dan membinasakan, tapi tidak sampai di situ ayat itu. Di mana tertulis saudara,
Yohanes 10 ayat 10 berkata demikian. Pencuri yaitu iblis datang untuk membunuh dan membinasakan. Membinasakan siapa saudaraku yang kasih? Membinasakan orang-orang yang hari-hari ini tidak mengenal Allah. Iblis arahkan ke sana saudara. Dan iblis suka sekali berita hari-hari ini, berita kematian. Sebab itu orang-orang percaya yang rohnya lebih daripada roh yang ada dalam dunia ini harus kita beritakan, yaitu berita kehidupan. Sebab apa saudara? Yohanes 10 ayat 10 tadi berkata, bukan hanya masalah pencuri yang datang untuk membunuh dan membinasakan. Tapi ayat B-nya dikatakan, aku datang. Siapa aku saudara? Yesus membawa hidup, bukan saja hidup yang bios, tapi ada zoe, hidupnya Allah yang berkelimpahan. Menjadi menarik saudaraku yang kasih. Sebab itu kita hari-hari ini saudara, jangan lagi forward berita-berita tentang kematian. Berita-berita yang kita bawa harusnya berita kehidupan. Karena kita dalam Yesus. Yesus di dalam kita. Berarti yang adanya saudaraku yang kasih bukan bios, tapi zoe. Haleluya. Sebab itu saudara, cerita tentang heritage, cultural heritage. Cerita saudaraku yang kekasih tentang cagar budaya. Cerita tentang saudaraku yang kekasih asetnya Allah. Saya teringat akan satu ayat saudara di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 sampai dengan 17. Dikatakan begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu, siapa kamu saudara? Saudara dan saya adalah bait roh Allah diam di dalam kamu. Iya kan? Tidak tahukah kamu, saya ulangi sekali lagi biar jelas, bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Haleluya. Ini ayat yang menggetarkan saudara. Ayat 17-nya. Jika ada yang membinasakan bait Allah. Tadi siapa bait Allah? Saudara dan saya. Jika ada yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu, saudara dan saya. Siapa yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Wow, dahsyat. Saya percaya begini, kalau memang ada orang yang berkata, saudara, virus COVID-19, apapun saudara variannya, baik itu saudara Delta maupun yang baru sekarang, koreksi saya kalau salah, yang dikatakan kapah, saudara. Kapah apa kampak, saya nggak tahu, saudara. Ya kan? Haleluya. Tapi yang jelas ini, kalau itu memang membinasakan, lewat ayat ini, saudara harus percaya kepada ayat ini. Ayat ini berkatakan, yang coba membinasakan baitnya akan dibinasakan. Tenang. Cukup sampai di sini saudara. Saya berusaha malam pengajaran kali ini nggak panjang-panjang saudara. Haleluya. Ayat ini menguatkan saya waktu saya temukan. Saudara, kalau dikatakan bait Allah saudara, itu adalah penyempurnaan kemah suci yang pernah dibangun oleh seorang yang bernama Musa. Kenapa demikian saudara? Kemah suci yang bisa saudara masuk ke sana kita tahu adalah imam. Haleluya. Yang membawa yang namanya persembahan ke sana. Saudara, di dalam kemah suci saudara ada ruangan-ruangan yang dahsyat. Ruangan yang disebut saudara pertama adalah ruangan kudus dan ruangan maha kudus. Haleluya. Nah saudara, hal-hal unsur-unsur yang baik di dalam kemah sucinya Musa dibawakan kepada bait sucinya Salomo. Tapi tahukah saudara, di dalam perjalanan ketika Salomo membangun bait suci, bait Allah tersebut saudara, maka dengar baik, Nebukadnezar pada saat itu membinasakan bait tersebut. Haleluya. Maka after daripada pembuangan mereka ke Babel, mereka membangun lagi saudaraku yang kekasih bait Allah yang dihancurkan Nebukadnezar. Mereka merenovasinya saudara dan membangunnya. Nah saudara, setelah itu saudara, perluasannya yaitu dibangun lagi saudara oleh seorang yang bernama Herodes. Tapi tahukah saudara, kembali lagi bait Allah tersebut yang sudah direnovasi, dibangun yang keduanya, bahkan saudara yang direnovasi, yang diperluas oleh seorang Herodes itu tidak dikatakan bait Allah yang ketiga. Karena bait Allah itu saudara hanya 2 kali saudara. Nah
saudara, yang menarik apa saudara? Ternyata yang diperluas oleh Herodes juga dihancurkan seorang jenderal yang bernama Titus, Kaisar Romawi. Nah, lihat baik, saya tidak mau berbicara tentang akhir daripada kehidupan Nebukadnezar sama Kaisar Titus, saudara. Yang jelas, Nebukadnezar lewat Sadrak, Mesak, Abednego, dia pernah berkata, saudara, siapa yang tidak menghormati, siapa yang tidak submit, siapa yang tidak taat kepadanya Allah, Sadrak, Mesak, Abednego, maka aku penggal-penggal kepalanya, aku akan runtuhkan rumahnya. Titus kita tahu saudara, bahwa dia saudara adalah orang yang mati muda. Nah, persis saudaraku yang kasih. Jadi ayat ini confirm siapa yang membinasakan bait Allah, mereka akan dibinasakan. Nah, waktu saya saudaraku yang kekasih membaca ayat ini, bisa saya simpulkan alasan saya saudara berkata bahwa saya dan saudara adalah asetnya Allah. Kenapa saudaraku yang kasih? Karena memang firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Artinya begini saudara, bukan kita yang memilih Tuhan saudaraku yang kasih, tapi saking berharganya, memang dia yang pilih kita, saudaraku yang kekasih. Bahkan Alkitab, nanti saudara di terjemahan lain daripada 1 Korintus ini, kita akan nanti bahas saudara, bahwa memang kita sudah dibayar lunas. Perhatikan baik. Jadi kalau ada seseorang yang beli sesuatu dengan harga lunas, itu menjadi milik dia saudara. Kepemilikan ada di pihak orang yang membelinya. Kita saudara sudah dibeli Allah dengan harga yang lunas. Maka saya menyebutnya saudara bahwa kita bait Allah ini adalah aset daripada Allah. Karena sudah dibelinya lunas. Nah, menjadi menarik saudaraku yang kekasih. Kita ini asetnya Allah. Tapi saudara tahu nggak? Di awal daripada ayat ini berkata tadi, tidak tahukah kamu? Nah, di sini titik persoalan saudara. Haleluya. Tapi kita akan nanti belajar saudara. Bagaimana sebenarnya orang-orang yang disebut asetnya Allah. Saudara harus tahu engkau adalah asetnya Allah. Haleluya. Engkau telah dibayar lunas. Engkau telah dibeli saudara dengan harga mahal. Bukan murahan. Alkitab katakan. Makanya untuk konfirmasi bahwa kita adalah asetnya Allah. Kita sudah dibeli. Saudara, ayat firman Tuhan berkata. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 berkata begini. Atau tidak tahukah kamu? Ada kata tidak tahu lagi saudara. Kata tidak tahu itu ternyata berbahaya sekali. Nanti kita akan belajar. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Yang satu tadi saudara 1 Korintus 3 16 sampai 17 berkata bahwa kita ini adalah baitnya Roh Allah. Tapi saudaraku yang kekasih 1 Korintus 6 19 sampai 20 berkata bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Haleluya. Yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Hello. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Nah saudara, saya akumulasi kata-kata yang saya mau jelaskan hari ini saudara. Yaitu apa saudara? Tubuh kita asetnya Allah dan saking mahalnya kita disejajarkan dengan bait Allah. Wow, tahu saudara, Salomo itu adalah orang yang terkaya yang tidak ada tandingannya sampai saat ini, saudara. Saya pernah baca satu buku Bapak Ibu yang kekasih, dikatakan Salomo saudara, kalau dihitung kekayaannya saudara, kalau didolarkan uangnya menjadi uang yaitu $100, maka saudaraku yang kekasih, uang itu bisa ditumpukan, itu sejajar saudara, tingginya dengan menara Empire State. Haleluya. Iya kan? Sebelum ada menara yang tertinggi di Dubai. Haleluya. Saudara perhatikan. Kita tahu saudara Salomo bahkan saudara saking konsentrasinya untuk membangun bait suci bait Allah tersebut. Dia saudara limpahkan hartanya. Bukan itu saja. Karena Daud saudaraku yang kasih tidak diizinkan Tuhan untuk turut membangun bait Allah itu. Apa yang disupport Daud saudaraku yang kasih? Karena alasan Tuhan bahwa tangannya adalah berdarah-darah saudara. Maka saudara Daud tidak bisa direct dan langsung untuk membangun bait Allah. Maka disupportnya Alkitab katakan dengan besi dan segala macam peralatan-peralatan yang berharga.
berharga. Lihat baik, saking mahalnya bait Allah tersebut. Makanya saya katakan saudara harus tahu saudara, bahwa saudara adalah asetnya Tuhan yang mahal. Sebab itu saya mau berkata saudaraku yang kekasih, kalau berbicara tentang bait Allah, tentang aset, tentang cultural heritage. Saudara, kalau di Yerusalem saja kita tahu saudara ada Dome of the Rock. Saudara, ada Golden Gate, ada Al-Aqsa di sana. Bahkan saudara kita tahu saudara bahwa bait Allah itu sebenarnya adalah berada di Yerusalem, di Bukit Suci itu saudara. Maka saya mau berkata, orang-orang menjaga aset ini. Kenapa saudara? Karena ketika aset ini terganggu, maka saudaraku yang kekasih bisa mengancam yang namanya ketertiban. Makanya baru-baru ini kita tahu ada orang yang coba memprovokasi bagaimana Masjid Al-Aqsa saudara digoyang saudara. Padahal kita tahu kedamaian di sana di Yerusalem itu sangat terjaga. Karena begitu banyak saudara di sana agama-agama. Haleluya. Balik kepada asetnya Allah. Zaman dahulu saudaraku yang kasih kita tahu bahwa saudara ada begitu banyak yang namanya persoalan tentang yang namanya bait Allah untuk meruntuhkan dan membinasakannya. Makanya kita harus tahu bahwa kita adalah orang-orang yang mahal. Nah, dua kata tidak tahu tadi saudara, maka ini paling bahaya. Karena apa? Karena yang sering kita lupa atau kita tidak tahu. Yang pertama, kita adalah bait Roh Kudus yang kita peroleh dari Allah. Lihat baik saudara, kata yang seperti itu tadi adalah mahal. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang kita peroleh daripada Allah. Kalau saudara dan saya dikatakan adalah bait Roh Kudus yang kita peroleh dari Allah, maka sebenarnya Alkitab pun konfirmasi saudara, kita tidak pernah ditinggalkan. Kita terus di-guide saudara. Kemanapun kita pergi saudara, ketika kita punya masalah, ketika kita punya problema, Roh Kudus yang adalah Parakletos itu menghibur, haleluya, menolong setiap kita. Yang kedua yang kita lupa bahwa kita ini bukan milik kita lagi. Jadi saudara, orang-orang yang menyebut dirinya bait Allah saudara, nggak bisa lagi hidup suka-suka. Nggak bisa saudara. Nah sebaliknya saudaraku yang kasih lihat baik. Nggak bisa hidup suka-suka. Tapi sebaliknya kamu dijamin Tuhan kehidupanmu. Haleluya. Ada bagian Tuhan untuk menjamin kehidupanmu. Menjamin keselamatanmu. Maka kita tidak bisa lagi hidup suka-suka. Yang ketiga apa kita yang lupa? Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Makanya saya sebut confirm saudara. Kita adalah bait Allah. Karena kita saudaraku yang kekasih sudah dijadikan, ya kan, diparalelkan dengan bait Allah yang mahal dan luar biasa. Dan kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Sebab itu aset Allah, maka dia saudaraku yang kekasih, haleluya, dia pasti tahu dia berharga. Karena apa? Ketika dia tidak tahu impact negatifnya apa saudara, maka ia akan lupa juga untuk memuliakan Allah yang mencipta dengan tubuhnya yang diberikan saudara. Iya kan? Saudara akan lupa impact negatifnya daripada ketidaktahuan saudara tentang keberhargaan saudara. Maka saya mau berkata begini, Anda tidak akan pernah memuliakan Allah yang menciptakan saudara. Yang kedua saudara, saudara tidak pernah akan menghargai siapa diri saudara. Kenapa? Karena Anda tidak tahu bahwa Anda adalah bait Allah yang berharga. Amin saudara. Nah, sampai saudaraku yang kekasih sejauh ini kita pelajari firman yang sudah saya sampaikan dalam malam pengajaran ini. Saya temukan begini saudara. Kalau cultural heritage atau wisata budaya atau cagar budaya yang saya terangkan tadi di atas itu dijaga atau dilindungi satu kota, katakan pemerintah setempat atau pemerintah daerah, apalagi saudara dan saya yang siogianya adalah bait Allah yang telah dibayar lunas dan harganya adalah mahal, pasti telah saudaraku yang kasih, pasti dilindunginya. Di malam pengajaran ini saya mau saudaraku yang kasih kita memiliki respon kepada aset Allah
yang diberikan kepada kita. Respon kita terhadap aset Allah ini apa saudaraku yang kasih? Yang pertama saudara, harusnya hidup kita tidak ragu lagi. Karena Alkitab tadi menjamin, siapa yang membinasakan bait Allah, saudara dan saya, maka ia akan dibinasakan. Jadi tidak perlu lagi ragu saudaraku yang kasih. No doubt. Iya kan? Haleluya. Gak perlu ragu saudaraku yang kekasih. Karena apa? Allah menjamin kehidupan kita. Tapi kita tetap berusaha dalam kehidupan kita. Haleluya, saya sering berkata saudara, kita harus tahu kapan kita bertahan. Anda tidak bisa bikin apa-apa Bapak Ibu yang kekasih dengan COVID-19 ini. Anda nggak bisa melawan saudara. Iya kan? Kita tetap hanya bertahan. Apakah kita orang lemah? No. Rasul Paulus berkata di dalam Korintus saudaraku yang kasih. Justru pada saat kita bertahan, saudara kita lemah. Lemah dikatakan di sana bukan lemah yang sebenarnya. Tapi waktu kita melemahkan semua kekuatan kita tidak lagi memunculkan kekuatan kita. Karena apa? Setiap orang yang mengandalkan kekuatannya, Yeremia katakan, maka terkutuk orang itu. Lemahkan semua kekuatan kita. Kita bertahan. Baru confirm apa yang dikatakan Rasul Paulus, saudara. Ketika aku lemah, di sana kuasa Allah disempurnakan dalam hidupku. Haleluya. Waktu kita bertahan, saudara, kita dapat kekuatan daripada Tuhan. Maka keraguan, saudaraku yang kasih, akan dibuang semuanya. Kita tahu kapan bertahan, kapan juga kita menyerang. Karena Alkitab, Rasul Paulus berkata saudara, waktu kita saudaraku yang kasih mengenakan perlengkapan senjata Allah, maka saya percaya saudara, maka Tuhan saudara memberikan kita kemenangan, memberikan kita keperkasaan. Karena dia adalah Allah yang perkasa, El Gibor. Justru waktu kita bertahan, justru waktu kita menyerah, justru waktu kita saudaraku yang kasih lemah, maka dia yang berperang, Allah kita yang perkasa. Maka kemenangan ada di pihak kita. Pakai perlengkapan senjata Allah tersebut saudara. Saudaraku yang kekasih, pakai fasilitas yang diberikan Allah hari-hari ini saudara. Saudara, hari ini kita tahu vaksin. Itu adalah hasil daripada doa-doa kita, saudaraku yang kekasih. Haleluya. Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Iya kan? Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita untuk melihat peluang-peluang usaha hari-hari ini. Tapi tidak sedikit orang yang berkata, nanti vaksin Pak berhubungan dengan antikris. Saudara, ada begitu banyak orang berkata, saudara, Pak, semuanya jalan sudah tertutup Pak. Tidak ada lagi untuk usaha apapun. Semuanya Pak bidang usaha sekarang susah dan segala macam. Tuhan kita adalah Tuhan yang buka jalan. Sebab itu Alkitab berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Hodos, aletheia, dan zoe. Dia memberikan jalan kepada kita. Tapi tidak sedikit orang berkata, Pak itu kan bukan domainku bisnis itu. Pak aku kan tidak bisa mengerjakan itu. Saudara, hari-hari seperti ini engkau tidak dapat saudara berkata, aku kan Pak dulu tukang kapal terbang. Aku kan Pak dulu jual beli mobil. Aku kan bisnisnya Pak dulu motor dan segala macam. Saudara harus adaptif hari-hari ini. Harus adaptasi dengan keadaan. Saudara harus strengthen sinergi. Saudara harus bersinergi dengan Allah, bersinergi dengan sesama. Haleluya. Saudara harus tetap keep working. Saudaraku yang kasih tetap harus bekerja. Karena Alkitab berkata begini, taburkan benihmu pagi-pagi, jangan kasih tanganmu istirahat. Kita tidak tahu ini atau itu yang berhasil atau kedua-duanya berhasil. Haleluya. Berikutnya saya mau berkata, saudara kita harus menemukan metode-metode baru untuk kita berusaha dan Tuhan memberikan jalan keluar itu kepada kita. Sebab apa saudaraku yang kasih? Alkitab berkata, orang yang ragu, orang yang suam, orang saudaraku yang kasih yang tidak bekerja, jangan makan, dan orang yang ragu tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Jadi respon kita terhadap apa saudara? Penyebutan kita adalah bait Allah dan asetnya Allah. Yang pertama, tidak ada lagi keraguan. Haleluya. Amin saudara. Karena Yesus menjamin setiap kita yang adalah bait-baitnya. Haleluya. Yang kedua, apa respon kita saudara? Kalau kita berkata kita adalah bait Allah, hari-hari ini jangan memalukan dong. Amin.
Haleluya. Saudara, saya percaya saudara, kalau Tuhan mau gerakkan seseorang untuk memberkati kita, maka saudara itu tidak akan pernah dibendung. Makanya aset-asetnya Allah kita pun, jangan engkau tahan saudaraku yang kekasih apapun yang ada padamu ketika Tuhan berkati engkau, ketika Tuhan percayakan engkau lebih. Karena apa saudaraku yang kasih? Filosofinya aset apa saudara? Maka ia harus bermultiplikasi. Maka ia harus bermultiplikasi. Itu saudara filosofinya aset. Ketika seseorang membeli satu aset dengan harga mahal, dengan harapan saudara adalah multiplikasi. Ada pelipat gandaan. Ternyata Tuhan pun saudara ingin kita saudaraku yang kasih dengan apa yang kita miliki, itu bisa bermultiplikasi untuk memenangkan jiwa-jiwa. Jadi yang punya saudara sadari bahwa engkau mau dipakai Tuhan untuk bermultiplikasi. Tapi saudara engkau yang tidak punya, tenang, jangan memalukan. Jangan menjadi aset-asetnya Allah yang meminta hari ini. Tetap kita bertahan. Iya kan? Haleluya. Defensif. Dan engkau tahu kapan kita harus ofensif. Kapan kita harus menyerang. Jangan minta-minta. Kalau Tuhan memang saudaraku yang kasih mau menggerakkan seseorang, maka engkau pasti akan diberkati. Kalau kairosnya Tuhan, maka saudaraku yang kasih jalan akan terbuka. Kalau memang waktunya Tuhan, maka saudara bisnis akan dibukakannya. Kalau waktunya Tuhan, saya percaya dan terlalu yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia akan membukakan saudara jalan-jalan itu. Tapi tahukah saudara, kadang-kadang keraguan kita saudara, haleluya, hal-hal yang memalukan dalam hidup kita, ketidakkudusan, ketidaksucian, pikiran saudaraku yang kasih yang galau, saudara jiwa kita, pikiran, perasaan dan kehendak kita yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, itu saudaraku yang kasih akan menjadi selaput di mata kita sehingga kita tidak bisa melihat jalan-jalan keluar yang diberikan Tuhan kepada kita. Jangan mempermalukan. Jangankan mempermalukan Tuhan, saudara. Kalau saudara mempunyai orang tua, bapak ibu yang kekasih, yang nama baiknya dikenal oleh orang lain. Saudara menjaga banget saudara nama fam itu saudara. Papa saya seorang yang terkenal di kampung kami adalah orang yang cukup dihargai saudara. Bukan karena aset kami. Dan papa saya adalah seorang anggota militer saudara, pensiunan maksud saya. Iya kan, yang tidak punya apa-apa saudara. Kalaupun kami punya rumah saudara, itu adalah rumah yang diberikan pemerintah dengan cicilan yang sangat-sangat murah untuk menghargai pejuang 45. Saudara, tapi papa saya dihargai. Karena apa? Dia tahu menempatkan dirinya. Dia selalu dihargai teman-temannya. Pangkatnya rendah sekali saudara. Pangkat papa saya itu saudara adalah sersan mayor. Ketika dia meminta pensiun saudara. Tapi saudara, ketika saya beberapa kali mengikuti dia, saudara, mulai kecil saya mengikuti dia. Kalau ada di Siantar itu ada satu kedai kopi saudara, dan kedai kopi tersebut adalah tempat orang-orang yang berpangkat saudara. Haleluya. Setiap papa saya datang ke sana, pasti selalu orang memanggil dia, siap mayor. Sersan mayor itu kuning 4 saudara. Mayor itu sudah di sini pangkatnya. Beda saudara. Haleluya. Karena apa saudara? Dia tidak pernah mempermalukan dirinya. Kecenderungan papa saya itu saya lihat saudara, kalau dia masuk ke tengah-tengah orang-orang yang mempunyai pangkat tinggi itu ke kedai kopi itu beberapa kali saya lihat, saudara dia bayarin mereka saudara. Kenapa saudaraku yang kasih? Dia bukan pencitraan, tapi dia tahu saudara, dia adalah orang yang berharga. Makanya dia dihargai. Jadi buat kita yang punya kelebihan hari-hari ini saudara, mari engkau sadari bahwa engkau adalah aset Allah. Bagikan saudara kepada jiwa-jiwa supaya terjadi multiplikasi, ekspektasi daripada Yesus tercapai. Kita menangkan jiwa-jiwa daripada apa yang kita miliki. Engkau saudaraku yang kasih, hari-hari ini yang Tuhan luaskan tidak memiliki apa-apa saudara. Tenang, jangan meminta-minta, jangan memalukan. Karena apa saudara? Asetnya Allah tidak pernah dipermalukan. Asetnya Allah saudaraku yang kasih tidak pernah akan menjadi peminta-minta. Alkitab berkata saudaraku yang kasih, dulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi aku tidak pernah melihat anak-anak Tuhan menjadi peminta-minta. Bukan meminta-minta, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga saudaraku yang kasih, haleluya. Sebelum saya
percaya saudaraku yang kekasih ke sana? Kalau yang pertama saya katakan tadi no doubt. Yang kedua adalah not shameful. Yang ketiga saudara very proud. Yang ketiga apa saudara? Harus sangat bangga. Kalau saudara berkata saudara adalah baitnya Allah, banggalah saudara. Itulah titik pembeda kita dengan orang-orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun keadaan saudara hari ini, banggalah. Baru orang akan bertanya karena mereka tidak mengerti. Ada apa dalam hidupmu? Baru kita jawab, saya bangga karena apa? Saya adalah asetnya Allah. Orang akan tercengang dan satu ketika mereka akan bertanya, siapa Tuhanmu? Dan di mana gerejamu? Kamu dengar pengajaran apa? Baru engkau sebut saudara, ada Yesus dalam kehidupanmu. Engkau adalah baitnya Allah dan asetnya Allah. Baru engkau akan berkata, gereja kami adalah GKB. Saya adalah pengerjanya. Saya diberkati di sana. Baru engkau bisa tunjukkan saudara di mana alamat gereja saudara. Dudukkan dia di sana, dimuridkan. Dan baru apa yang kau rasakan bisa diimpartasi kepadanya. Bisa ditransfer kepadanya. Satu ketika kita akan melayani bersama-sama dengan dia. Bahkan ketika dipanggil Tuhan, kita sama-sama memerintah bersama-sama dengan Yesus kembali ke muka bumi ini. Haleluya, very proud. Kenapa saudaraku yang kasih sangat bangga? Ketika dia menciptakan segala sesuatunya, dia hanya berkata semua baik. Tapi ketika menciptakan manusia, dia berkata tov meot. Sungguh teramat baik. Tov meot saudara. Berarti kita saudara lebih daripada hasil daripada ciptaan yang lain. Kita bukan saudara di bawah rata-rata. Bahkan saya mau berkata kepada saudara, kita bukan sekedar di atas rata-rata. Tapi kita adalah extraordinary people. Haleluya. Orang-orang yang dahsyat dan spesial. Saya suka lagu ini saudaraku yang kasih. You are very special. There is no one just like you. God has made you special. There is no one just like you. Haleluya. Kita spesial di mata Tuhan. Sebab itu saya mau berkata kepada saudara. Putuskan sekarang. Now decide. Putuskan sekarang. Jangan lagi cinta akan dosa dunia. Karena engkau adalah bait Allah dan asetnya Allah. Sebab itu jangan pernah lagi ragu. Jangan pernah engkau menjadi orang-orang yang mempermalukan Tuhan. Yang ketiga saya mau berkata, banggalah terhadap hidupmu. Maka saya percaya Allah akan bangga juga kepada engkau. Dan orang-orang yang membanggakan Tuhannya. Alkitab berkata, Tuhan akan memelihara kehidupan mereka. Sebab ketika engkau bangga dengan Allahmu melakukan tiga hal ini. Alkitab berkata Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Terjemahan lain dikatakan saudara, usahakan Allah memerintah hidupmu. Bait Allah saudaraku yang kasih. Kita asetnya Allah, yang beli kita adalah Allah. Berarti yang memerintah hidup kita adalah Allah. Haleluya. Kiranya malam pengajaran ini bisa memberkati kita sadari bahwa kita adalah asetnya Allah. Saudara, ekspektasinya Tuhan terhadap aset harus disadari. Kita tahu tadi firman ini sudah berbicara. Saudara, responnya kita asetnya Allah apa terhadap aset yang diberikan kepada kita ini. Maka saya percaya kalau itu kita lakukan, tidak lagi ada keraguan, engkau tidak menjadi orang yang mempermalukan, bahkan engkau sangat bangga atas kehidupanmu, apapun yang hari-hari ini engkau lakukan. Mari tundukkan kepalamu, kita berdoa. Hamba selesai Tuhan. Kami percaya ada begitu banyak persoalan, permasalahan yang kami hadapi hari-hari ini. Ada begitu banyak keraguan, ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak problema, ada begitu banyak ketakutan. Tapi kami Bapa mendapatkan berita kehidupan hari ini. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang membawa kehidupan, bukan kehidupan yang bios, tapi kehidupan yang zoe. Sebab itu kami terlalu yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjadikan kami aset-Mu. Sebab itu kami tahu apa yang menjadi bagiannya aset, apa yang menjadi bagiannya yang memiliki aset. Kami tahu Tuhan Yesus, malam hari ini kami diberkati. Kiranya Engkau bekerja atas setiap kami. Kalau ada orang yang masih
ragu. Kalau ada orang yang hari-hari ini mempermalukan Tuhan. Kalau ada orang-orang yang tidak bangga atas hidupnya hari ini. Mari Bapa, kami mengambil keputusan. Kami akan buang semua dosa-dosa itu. Dan kami kembali kepada Tuhan. Kembali kepada kebanggaan memiliki Tuhan. Dan kami tidak akan mempermalukan Engkau. Dan kami Tuhan akan selalu hidup dalam kepastian bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Hamba selesai Tuhan meteraikan firman-Mu dan kami dikuatkan satu yang pasti bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang berharga dan kami sudah dibeli lunas. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Hiburkan kami yang berduka kalau ada orang-orang yang kami kasih, orang-orang yang kami cintai yang dipanggil kembali ke rumah Bapa, yang kembali pulang ke tanah airnya yaitu surga. Tuhan hiburkan mereka. Kalau ada yang suam, Bapa tunjukkan jalan yang benar kepada mereka. Kalau ada Tuhan hari-hari ini yang sakit Tuhan, Bapa sembuhkan, pulihkan mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Saya tambahkan saudara di akhir daripada pertemuan malam pengajaran kita ini. Ini bawa pulang saudara. Haleluya. Aset tidak pernah saudara pusing dengan dirinya. Karena apa? Yang pusing itu saudara adalah orang yang memiliki aset. Tuhan memikirkan kehidupan kita. Lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya sebagai pemilik aset tersebut. God bless you all. Hanya Kau Tuhan, kekuatanku, tempat perlindunganku. Hanya Kau Yesus, keselamatanku, pengharapan jiwaku. Ku sembah Kau Yesus Tuhan, ku sembah, ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Hanya Kau Tuhan, kekuatanku, tempat perlindunganku. Hanya Kau Yesus, keselamatan.